Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan belum nih? Gue mau tanya. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Ibu udah sarapan belajar? Apa nak? Ibu udah sarapan. Alhamdulillah sudah. Wajib ya sarapan itu ya untuk energi kita dalam melakukan aktivitas satu hari. Setuju? Setuju. Baik. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Belajar. Kita mau belajar. Baik, nah sebelum belajar, alangkah baiknya kita ngapain dulu nih biasanya? Ya, silakan ketua kelas pimpin dulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Bendian Bu. Kemana dia? Sakit. Tapi yang lain hadir semua ya? Hadir. Sampai kali jangan lupa dicatat ya. Yang tidak hadir hari ini kita akan laporkan nanti ke wali kelasnya tentunya, dan dia juga akan mencatat. Baik, nah kalau begitu tadi kita sudah berdoa. Nah, menurut kalian doa yang kalian panjatkan untuk hari ini itu doa untuk apa kalau ibu boleh tahu? Belajar belajar hari ini. Iya. Oke, baik. Kita mau belajar apa ya hari ini? Oke, kita mau belajar tentang Sumber atom dan nanoteknologi. minggu kemarin sudah belajar tentang sumber atom belum kita? Sudah. Sudah memahami tentang sumber atom belum? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Kita lanjut sekarang, berarti ada sambungannya tentang sumber atom dan nanoteknologi. Nah, ini lebih detailnya lagi. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran tentunya kita tidak melupakan lagu-lagu kebangsaan kita ya. Masih hafal belum? Enggak lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Masih. Kalau kan ya anak SMA kalau nggak hafal ya apalagi anak 8 gitu ya. Oke, baik. Silakan sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, mau berdiri? Silakan berdiri. Sebelum belajar Tepuk lipat Bu. oke, silakan Bondan pimpin teman-temannya untuk bisa tepuk lipan. Tepuk lipat. Tepuk lipat. Leadership, inovatif, partisipatif, agamis, nasionalis. Semangat lagi ya, padahal
kita belum mulai belajar loh, udah semangat. Oke, baik. Nah, ini kita mau mulai belajar. Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah yang mengetahui teknologi yang digunakan pada kostum Iron Man dalam film Infinity War seperti gambar di bawah ini? Apa coba? Berarti pas banget ya dengan pelajaran kita hari ini. Pas nggak? Pernah nonton, pernah megang nggak sih sebenarnya nih? Pernah megang, nonton dan pernah? Baik, kita lanjut ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kimia kita ada dua. Pertama, mendeskripsikan pengertian nanoteknologi, dan yang kedua mendeskripsikan pentingnya nanoteknologi. Pengen belajar nggak nih tujuan hari ini? Pengen tahu nggak pengertian nanoteknologi? Pengen tahu nggak pentingnya nanoteknologi? Baik, kita mulai ya. Maaf, karena kita mau belajar, tadi udah tepuk tangan nih, udah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Biar tambah semangat, kita mau ngapain? Seperti biasa kali ya. Oke, silakan kalian bisa berdiri. Ibu mulai ke depan ya, Bu. Silakan. Oke, baik. Ayo guys. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, silakan aja cepat belajar. Oke, sudah ya, kita mulai ya. Semangat ya. Semangat Ibu. Bye.
SPP sudah. Kita mulai dengan inti pembelajarannya pada pagi hari ini. Nah, coba lihat di depan. Adakah yang pernah mendengar tentang berita lumpur lapindo? Berenang Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, baik. Penasaran sudah? Penasaran. Belajar tadi. Mau. Mau ya, baik. Sekarang sebelum kita belajar, Ibu pengen tahu nih, adakah yang tahu tentang berita lumpur lapindo? Tahu saya Bu. Ya, di mana? Itu ada di Sidoarjo, terus itu karena pertambangan yang terlalu dalam menggalinya jadi keluar lumpur yang panas Bu. Oke, Sampai benar sekali, tepuk tangan dulu. Berikutnya, material langka atau unsur apa saja yang terdapat di lumpur lapindo? Siapa yang tahu? Material langka atau unsur apa saja yang terdapat di lumpur lapindo? Bu, Ya. itu ada sulfur Bu. Oh, ada sulfur ya, ada belerang. Ada apa lagi? Ada lithium. Ada apa lagi? Iya, ada scandium. Apa lagi? Fosfor. Ada fosfor. Banyak pokoknya yang kamu pelajari dalam unsur atom. Ternyata unsur itu ada pada lumpur lapindo. Oke, nah tadi sudah disebutin nama-nama unsurnya. Sekarang kita tanya lagi. Kalau lumpur lapindo, unsur kimia apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik? Siapa yang tahu? Salah satunya itu lithium. Nah, lithium itu untuk baterainya gitu, karena mobil listrik itu butuh baterai. Iya, tepuk tangan. Tapi dalam futur atom juga mengena ya untuk belajar tentang nanoteknologi. Sekarang tanya Ibu berikutnya, unsur kimia apa saja yang bisa menjadi teknologi masa depan? Siapa yang tahu? Unsur kimia apa saja yang bisa menjadi teknologi masa depan? Salah satunya tadi apa? Lithium. Lithium, baterai lithium yang ada di HP kalian, yang punya baterai handphone yang menggunakan baterai lithium itu masih ada ya. Baterai di dalam mobil itu juga ada, di robot juga ada ya. Oke, bisa dipahami nak? Bisa. Mau lanjut? Lanjut. Baik, Ibu akan coba memutarkan ini anak-anak yang sudah kita bagi-bagi ya. Coba sebelumnya Ibu tanya dulu, anak audio mana anak audio? Ya, anak visual mana ya? Ya. Kita Devi. Ya. Nah, sekarang Ibu mau memutarkan film. Kalau memutarkan film itu anak apa namanya? Ya, bukan berarti kinestetik maupun audio tidak mendengarkan. Tetap kita harus bisa mendengarkannya. Oke ya, silakan. Sejak menyebut pertama kali pada tahun 2006, beginilah tampak lumpur panas lapindo hari ini. Bentar, maaf ada gangguan Ini sinyal. lumpur panas lapindo mengenangi 3 kecamatan, lahan-lahan pertanian dan kawasan industri dengan luas total 1.100 hektar. Hari ini lumpur ini sudah mengering, bisa dilewati dengan berjalan kaki atau bahkan beberapa tukang ojek menawarkan jasanya untuk berkeliling di area sini dengan melewati lintasan lumpur ini menggunakan sepeda motor. Hingga hari ini lumpur panas lapindo menurut penelitian ITS masih menyembur dengan kekuatan kurang lebih 10 hingga 30 meter kubik setiap harinya. Nah, penelitian ITS pada tahun 2018 dan ESDM, Badan Geologi ESDM baru-baru ini juga menyebut mereka menemukan adanya kandungan potensi mineral berharga dan langka di dalam lumpur lapindo ini. Hasil penelitian awal Badan Geologi mencatat adanya potensi logam tanah jarang atau rare earth element. Mineral dalam logam tanah jarang bisa bermacam-macam, antara lain dipakai sebagai bahan baku alat komunikasi, kendaraan listrik, dan militer. Penelitian lengkap tentang isi dan jumlah kandungan diperkirakan akan selesai pada pertengahan 2022. Sementara itu, berdasarkan penelitian Institut Teknologi 10 November Surabaya pada 2018, ada kandungan 10 ppm critical raw material berupa litium di setiap titik dari 33 titik di lokasi semburan. Selain itu ditemukan kandungan strontium dengan kadar 255 hingga 650,49 ppm. Jadi kita pada waktu itu berpikiran bahwa karena 70% yang keluar dari semburan itu adalah air, maka kita mau menangkap lithium yang ada di air. Nah, jadi
kita tangkap itu, kemudian kita menghasilkan sekitar 10 ppm. Tapi itu statusnya cukup bisa menjanjikan lah. Nah, jadi kalau kita melakukan penelitian di beberapa tempat, mungkin ini akan lihat potensinya seperti apa. Sedangkan yang dilakukan oleh Badan Geologi SDM tadi, mereka mengambil dari tanahnya, dari lumpurnya sendiri, dan memang hasilnya lebih besar ya, sampai ratusan seperti itu. Jadi memang ini menjadi menarik kalau ada jumlahnya yang demikian. Itu statusnya sudah bagus lah istilahnya untuk potensial. Ahli geologi ITS Amin Widodo memperkirakan akan membutuhkan waktu lama sebelum bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral di dalam lumpur Lapindo. Menurut dia, selain memerlukan riset panjang, Indonesia belum punya pengalaman menambang logam tanah jarang yang bercampur dengan mineral. Terkait dengan eksplorasi tadi ya, tadi melakukan studi detail, kemudian melihat potensinya, terus setelah itu melakukan eksplorasi. Jadi pemisahan tadi dari bahan tadi dipisahin, terus dari situ kalau mau diproduksi ya diproduksi dalam bentuk bahan. Jadi masih panjang sebetulnya. Tapi kita memang kayaknya nanti butuh investor. Selain isu tentang kandungan mineral di dalam lumpur Lapindo, masih ada isu lain yang tetap butuh perhatian, yaitu 120 berkas tanah dan bangunan milik warga yang hingga saat ini 16 tahun usia lumpur panas Lapindo belum juga terselesaikan. Forum Komunikasi Korban Lumpur Sidoarjo mengatakan 120 tanah dan bangunan itu senilai 100 miliar rupiah. Rangga Umara, Anjar Cek. Baik, sudah selesai? Bagaimana menurut kalian? Luar biasa. Baik. Nah, sekarang setelah kalian menonton, untuk anak-anakku yang audio, ya, sekarang untuk anak-anakku yang visual, Ibu akan coba sedikit menjelaskan. Bukan berarti kinestetik tidak mendengarkan juga, tolong diperhatikan. Apakah yang dimaksud dengan teknologi nano menurut kalian? Teknologi nano adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat, material, dan juga sistem pada skala nanometer sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Ukuran nanometer sendiri, Bu, adalah 1 miliar meter yang berarti 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Oke, tepuk tangan. Berarti dengan teknologi ini kita dapat membuat zat menjadi ukuran yang sangat kecil, ya ternyata. Karena itu pula maka sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Pada ukuran nano, seluruh parameter kehidupan baik biologi, elektronik, ataupun lainnya bisa kita kontrol secara teknik. Bisa dipahami, nah? Bisa. Ya, sekarang lanjut. Nah, kita belajar nanoteknologi, berarti kita mengetahui sifat atom dengan partikel nano. Sifat fisika, siapa yang tahu sifat fisika dari partikel nano? Silakan. Sifat fisikanya, Wanda, silakan. Jauh. Ya. Sifat fisikanya yang pertama, struktur kristal dari nanopartikel sama dengan struktur bulknya dengan parameter isi yang berbeda. Yang kedua, jarak antara atomik berkurang seiring naiknya ukuran dikarenakan oleh gaya elektrostatik jarak jauh dan daya tolak antar inti jarak dekat. Yang ketiga, titik leleh dari nanopartikel menurun seiring meningkatnya ukuran nanomaterial. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ya, sifat kimiawi. Saya, Bu. Jadi sifat kimiawi itu ada satu, struktur elektronik dari nanopartikel bergantung pada ukuran dan kemampuan dari nanopartikel tersebut untuk bereaksi bergantung pada ukuran cluster. Kedua, ada luas permukaan yang lebih besar dibandingkan rasio volume dari nanopartikel memiliki efek yang besar terhadap sifat katalitik. Lalu ketiga, ada atom pada permukaan material nano akan
disusun lebih banyak dan rapat sehingga akan berpengaruh dalam sifat material terutama fotokatalis. Oke, tepuk tangan buat. Baik, secara sifat atom dengan partikel nano, sifat fisika maupun sifat kimianya kita akan lebih lanjut lagi. Belajar lebih lanjut lagi. Oke, kita lihat lagi anaknya. Aplikasi teknologi nano. Beberapa hasil menerapkan teknologi nano bisa kita rasakan pada masyarakat yang berguna dalam kehidupan masyarakat, terutama di sektor industri, ya, di sektor kesehatan. Kita juga bisa lihat kalau dalam industri nanopartikel silver pada kaos kaki itu mempunyai pengaruh pada pengurangan bau kaki. Wow, keren kan? Keren banget. Ini berarti kamu beli kaos kakinya yang kaos kaki yang berteknologi nano. Ini teringat kita ya. Oke, baik. Nah, kita lihat juga untuk aplikasi teknologi nano ternyata bisa digunakan juga. Kalau kita lihat sementara ini untuk bidang olahraga, ya, nanopartikel juga bisa digunakan dalam peralatan olahraga menjadi lebih kuat, lebih baik, berdaya guna tinggi. Contohnya nanobike. Kalian bisa lihat di gambar sana ada nanobike, ya. Ternyata dengan nanoteknologi manusia juga bisa membuat pesawat luar angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan, tetapi memiliki kekuatan seperti baja. Bahkan juga bisa memproduksi mobil yang beratnya hanya 50 kg. Bisa kamu bayangkan? Nah, untuk aplikasi teknologi nano sendiri, di sini kalian bisa pernah lihat kan dalam belajar unsur kimia, masih ingat ada karbon, ya, karbon dalam wujud grafit yang sering kita temukan pada pensil. Nah, memiliki karakter yang tidak keras dan mudah sekali patah. Pernah lihat pensil patah nggak? Namun saat karbon dibuat menjadi nanomaterial seperti karbon nanotube atau CNT, sifat mekanisnya berubah, bisa menjadi sangat kuat melebihi baja. Namun ringan dan memiliki elastisitas yang sangat tinggi. Di situ kamu bisa lihat kapal selam itu dari karbon. Padahal dia luar biasa. Pesawat terbang, kapal selam, pesawat terbang, ini contohnya pesawat terbang ya nak ya. Nah, di sini ibu ambil dari sumber http www.azonano dan sumber di digilid _UNS_AC_ID dan beberapa sumber yang ibu ambil dari karya-karya ilmiah yang ada di Google, ya. Kalian juga lebih dalam lagi bisa sambil belajar. Oke, bisa dipahami nak? Bisa. Harta karun. Nah, ternyata di Indonesia itu memiliki harta karun dan kita super kaya. Republik Indonesia itu super kaya. Apa itu yang disebut dengan logam tanah jarang? Di Jakarta CNBC Indonesia menemukan atau mengatakan mengambil suatu penelitian, Indonesia ternyata menyimpan sumber daya alam melimpah, termasuk di sektor pertambangan. Bahkan salah satunya merupakan komoditas super langka di dunia. Komoditas super langka yang dimaksud di sini logam tanah jarang atau LTJ. Oke, baik. Di situ ada kandungannya. Kandungan untuk logam tanah jarang, siapa yang tahu? Apa saja? Ada apa saja? Ada ya, pokoknya intinya ada di struktur atom. Ada di karbonionik? Ada. Ya udah, nyambung ya, belajar struktur atomnya ya. Oke, baik. Potensi dunia dan Republik Indonesia, ternyata sumber daya alam yang ada di Indonesia juga banyak juga terdapat di sini. Ya, sama. Mereka juga memiliki logam tanah jarang. Ya, nah, baik. Sebelumnya Ibu akan lanjutkan video pembelajaran mengenai teknologi. Silakan diperhatikan. Halo sahabat Nano,
Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar nanoteknologi dan nanomaterial. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar mengenai nanoteknologi atau nanomaterial. Nah, jadi nanoteknologi itu merupakan ilmu dan rekayasa dalam penciptaan material, struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer. Nah, ini adalah beberapa produk yang mungkin sering kita temui atau kita lihat di pasar atau di supermarket. Dan dua produk ini adalah produk lokal Indonesia yang menggunakan teknologi nano. Di sini ada suplemen herbal, nano prima namanya. Dan di sini adalah cat atau yang menggunakan teknologi nano atau nanocoating yang katanya bisa masuk ke pori-pori cat mobil Anda sehingga akan melindungi mobil lebih lama. Lalu apa sih keunggulan dari teknologi nano ini? Kenapa dia diaplikasikan kepada produk-produk? Emangnya kalau pakai material biasa aja kenapa? Gitu, kenapa harus nano? Nah, kita akan belajar pada pertemuan kali ini. Jadi nano itu apa sih sebenarnya? Mungkin kita sudah pernah mendengar ya, atau kita sudah tidak asing dengan istilah milimeter, mikrometer. Nah, sekarang nanometer. Jadi kata nano itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti kecil atau mungil. Dan dalam terminologi ilmiah, nano ini berarti 10 pangkat min 9. Jadi 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Nah, kalau mikrometer kan 10 pangkat min 6 meter. Kalau milimeter 10 pangkat min 3 meter. Nah, kalau nano ini jauh lebih kecil lagi. Nah, di gambar ini ada skala meter mulai dari sentimeter hingga angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Jadi di sini ada beberapa objek yang berukuran tertentu, dan yang kita bahas sekarang ini adalah objek yang berukuran nano, yang berarti mulai dari virus hingga molekul. Tetapi jika kita mempelajari mengenai nanopartikel, itu biasanya ukurannya itu range-nya antara 10 nanometer hingga 100 nanometer. Nah, ini ada ilustrasi untuk menggambarkan betapa kecilnya ukuran nano. Jadi di sini ada bumi, ada bola dunia yang ukurannya itu 1,27 kali 10 pangkat 7 meter, atau jika dikonversikan itu sama dengan 12,7 km. Dan ukuran dunia ini itu 10 juta kali lebih besar dari bola kaki yang ukurannya hanya 0,22 meter. Dan bola kaki ini pun 1 miliar kali lebih besar dari material nano. Ini merupakan fluorine, yang merupakan salah satu material nano berbasis karbon yang ukurannya itu 10 pangkat min 9 meter. Jadi bisa kita bayangkan betapa kecilnya, sangat kecilnya material nano ini. Nah, nanomaterial ini biasanya terbentuk dari sintesis manusia, tapi tidak sedikit juga yang terbentuk di alam yang diciptakan oleh Tuhan Maha Kuasa. Nah, ini salah satunya adalah tanaman teratai. Yang kita tahu bahwa jika tanaman ini daunnya terkena air itu kayak nggak menyatu gitu. Itu kenapa? Nah, jika kita identifikasi menggunakan instrumen, misalnya menggunakan atomic force microscope yang bisa melihat objek itu dari sangat dekat, dan kelihatan bahwa di permukaan daun teratai ini ada kayak papila gitu, ada tonjolan-tonjolan yang menyebabkan sifat hidrofobisitas yang super, sehingga air jika mengenai daun ini itu nggak akan nempel, dan tanaman ini juga bisa melakukan self cleaning service, sehingga teratai itu akan tetap bersih walaupun tumbuhnya itu di dalam lumpur. Nah, ini adalah beberapa fenomena-fenomena di alam yang sebenarnya itu tuh udah ada sumbangsih dari material nano. Mungkin kalian bisa cari tahu gambar-gambar ini maksudnya apa sih, penjelasan nano material ini di bagian mananya sih. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri nanti. Nah, lalu apa yang membedakan nanomaterial dengan
bulk material. Nah, bulk material itu adalah material yang ukuran besarnya ya. Ini adalah contoh partikel yang diameternya 10 cm, kemudian masuk ke mili, kemudian masuk ke mikro, kemudian ini masuk ke nano. Jadi kita bisa bayangkan padahal jumlah mereka ini sama, masanya sama, tapi jika mereka ukuran partikelnya itu sangat kecil, maka otomatis akan terlihat akan lebih banyak partikel-partikelnya, sehingga luas permukaannya pun akan semakin besar. Jadi intinya ada dua hal yang membedakan material nano dengan bulk material. Pertama, nanomaterial ini memiliki luas permukaan dan volume yang lebih besar jika dibandingkan dengan material sejenis dengan ukuran yang sama. Kemudian ukuran partikel ini yang udah masuk ke skala nano itu tuh udah nggak berlaku di hukum fisika, tapi lebih kepada hukum fisika kuantum. Nah, fenomena kuantum ini sebagai akibat keterbatasan ruang gerak elektron dan pembawa muatan lainnya dalam partikel itu menyebabkan perubahan sifat dari material itu sendiri. Nah, perubahan sifatnya itu apa aja? Coba kita bahas lagi. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh perubahan sifat partikel nano dibandingkan dengan bulk materialnya. Jadi yang pertama tadi ada otomatis kita tahu ya bahwa karena dia semakin kecil, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, ini biasanya sifat ini dimanfaatkan untuk proses katalis. Kemudian ada dengan ukuran yang kecil juga menimbulkan sifat antimikroba atau antibakterial. Kemudian akan berpengaruh juga terhadap kekerasannya atau kekuatan mekaniknya. Kemudian juga berpengaruh terhadap elektron gas pita elektron yang dimanfaatkan sebagai panas surya. Kemudian sifat elektriknya juga berubah dan sifat magnetiknya juga berubah, yang biasanya dimanfaatkan di pemisahan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita cari tahu dulu ya sejarah perkembangan nanoteknologi. Jadi ini adalah Bapak Norio Taniguchi, atau kita sebut saja Bapak Profesor Norio. Bapak Profesor Norio ini adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep dan istilah nanoteknologi, yaitu pada tahun 1940. Beliau mulai mempelajari mekanisme pembuatan nanomaterial dari kristal quartz, silikon, dan keramik alumina menggunakan mesin ultrasonik. Lalu Bapak Norio ini mempublikasikan artikel ilmiahnya yang berjudul tentang konsep dasar nanoteknologi dan dari ini dianggap sebagai awal mula teknologi nano dikaji secara ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Richard Feynman yang pada tahun 1959 berhasil menemukan peralatan pengujian dengan material baru. Dan quotes yang terkenal dari Bapak Richard ini adalah "There is plenty of room at the bottom", yang intinya memunculkan suatu isu yang yaitu permasalahan mengenai manipulasi dan mengontrol atom dan molekul pada dimensi kecil atau dimensi nanometer. Nah, selanjutnya berbagai negara, khususnya negara-negara maju, melihat potensi yang menjanjikan dari pengembangan nanoteknologi ini. Nah, salah satunya adalah Amerika Serikat yang bisa atau telah berinvestasi hingga kisaran 21 miliar dolar US selama kurun waktu 15 tahun dari tahun 2001. Dari grafik yang Anda lihat di depan ini, USA menduduki peringkat pertama dalam hal publishing di IPO patent tahun 2001, dan IPO itu sendiri adalah Europe Patent Office. Kemudian ini adalah duduk di benua Asia, terdapat Cina yang memimpin pengembangan teknologi nano dengan jumlah investasi mencapai 1 miliar yuan atau setara dengan 152 juta dolar US. Dan
berkat investasi jangka panjang ini sudah terbukti bahwa Cina menduduki peringkat pertama dalam hal pengembangan artikel ilmiah di dunia. Jadi dia sudah mempublikasikan artikel ilmiah sebanyak 20.312 artikel ilmiah di bidang teknologi. Nah, selanjutnya karena sifatnya tadi yang unik dan canggih yang berbeda dengan bermaterialnya, maka material nano ini dimanfaatkan di berbagai bidang, mulai dari untuk penyimpanan energi, kemudian bahkan di pertahanan keamanan, di bagian metalurgi, bagian elektronik, kemudian optik, kemudian di kesehatan juga sering menggunakan teknologi nano, bahkan di agriculture and food, kemudian di kosmetik dan cat, kemudian di bidang bioteknologi dan tekstil. Baiklah, mungkin akan kita bahas lebih detail dari beberapa bidang yang sudah tertera di sini. Nah, ini adalah aplikasi nanoteknologi di bidang tekstil. Jadi pengembangan dari nanoteknologi di bidang tekstil pertama dilakukan oleh Nanotex di Amerika sendiri. Nah, biasanya itu penerapan nanoteknologi pada bidang tekstil ini dapat memberikan daya tahan yang lebih tinggi terhadap kain. Mengapa? Tadi sudah kita bahas bahwa material ini memiliki luas permukaan yang tinggi. Nah, itu bisa meningkatkan daya tahan dan juga sekaligus fungsi dari kain itu sendiri. Nah, jadi dengan memanfaatkan nanomaterial di bidang tekstil, itu tuh bisa menimbulkan sifat-sifat khusus seperti antibakterial, anti api, kemudian self cleaning seperti di tanaman kafe tadi, kemudian anti sinar UV. Jadi para pengguna pakaiannya mungkin bisa terhindar dari UV sinar UV yang berbahaya. Jadi kita bisa perlu lagi menggunakan sunblock seperti itu. Dan bahkan ada pakaian yang ketika di-apply dengan teknologi nano itu udah tidak perlu lagi dicuci karena dia tahan terhadap kotoran dan juga bau. Jadi kita bisa bayangkan yang betapa hebatnya produk-produk yang bisa kita gunakan menggunakan teknologi nano. Nah, selanjutnya teknologi nano juga dimanfaatkan di bidang pangan. Nah, mengapa? Emang keunggulannya apa? Nah, jadi salah satunya itu pemanfaatan nanoteknologi di bidang pangan itu bisa menghasilkan produk-produk dengan zat gizi tambahan. Dibayangin. Jadi mengapa kira-kira bisa menambah zat gizi makanan? Jadi itu tuh berpengaruh kepada penyerapan zat gizi oleh tubuh yang bisa berubah dengan adanya nanomaterial ini. Jadi zat gizi yang terkandung dalam pangan itu akan lebih efektif diserap oleh tubuh karena mungkin ukurannya lebih kecil tadi ya. Jadi sel-sel dalam tubuh, organ-organ dalam tubuh kita itu bisa menyerap dengan lebih baik. Nah, kemudian juga untuk di Indonesia itu sudah ada beberapa pangan, misalnya itu pewarna alami dan beberapa produk nanoteknologi itu yang bisa memanfaatkan bahan alami dari ampas buah dan sayur. Jadi ampas buah dan sayur itu dimanfaatkan, diubah partikelnya menggunakan menjadi skala nano sehingga itu bisa dimanfaatkan kembali. Nah, selanjutnya nanoteknologi di bidang kemasan. Mungkin ini sering kita dengar ya bahwa ada kemasan aktif, kemasan smart dan kemasan physical improve. Nah, ini kenapa kita bahas satu-satu. Jadi untuk yang active nano packaging itu tuh dikatakan packagingnya aktif. Kenapa? Karena kemasannya itu bisa melepaskan bahan kimia yang mungkin untuk berinteraksi dengan makanan di dalamnya. Jadi bisa terjadi pertukaran dua arah, yaitu kemasannya bisa aja melepaskan misalnya antimikroba, antioksidan, kemudian rasa, penambah aroma dalam skala nano tentunya dalam makanan atau minuman. Nah, itu untuk apa? Nah, biasanya itu digunakan untuk memperpanjang masa simpan dan untuk meningkatkan rasa serta aroma dari pangan itu sendiri. Untuk yang kedua, smart nano packaging. Nah, kenapa dikatakan smart? Dikatakan smart karena kemasan ini bisa memperpanjang shelf life atau masa penyimpanan dari pangan dengan cara meningkatkan fungsi hambatan atau barrier dari pertukaran gas, kelembagaan, serta pengaruh dari paparan sinar UV. Jadi bisa kayak ngelok gitu.
kelembabannya belok, kemudian gas, kemudian sinar UV juga ditahan gitu, sehingga nggak bisa menulis makanan. Dan kemudian juga dengan teknologi nano ini kita bisa meningkatkan sifat fisik dari kemasan itu sendiri. Kemasannya itu biasanya menjadi lebih ringan, lebih kuat, lebih kaku, dan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap panas. Nah, selain 3 keunggulan ini juga biasanya ada yang namanya kemasan yang bisa antimikroba. Beda dengan tipe yang aktif tadi, tipe ini biasanya menggabungkan antimikroba nano ke dalam kemasan makanan, sehingga dan bahan dari kemasan makanan ini dirancang untuk tidak bisa lepas, tetapi komponen dalam kemasan itu sendiri yang berperan sebagai antimikroba, yang biasanya itu menggunakan nanopartikel perak, nanopartikel peroksida, atau nanopartikel klorida yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Nah, selanjutnya pemanfaatan teknologi di bidang elektronik. Nah, ini ada gambar chip ya. Jadi Intel pada tahun 2005 itu sudah berhasil meluncurkan chip dengan ukuran itu 70 MB dengan teknologi nano dengan ukuran 65 nanometer. Nah, pada produk baru ini dalam satu chip itu bisa berisi lebih dari 500 juta buah transistor. Dan dalam diperkirakan ke depannya ini akan bisa terus berkembang ya. Jadi ukuran transistor itu akan bisa terus menjadi mengecil gitu, sehingga bisa membuat size yang lebih besar. Nah, selanjutnya ini di bidang kosmetik. Nah, mungkin para ciwi-ciwi udah sering mendengar di iklan-iklan skincare atau body care itu tuh sudah ada klaim pakai menggunakan teknologi nano. Misalnya itu kenapa? Bagaimana cara kerjanya? Nah, jadi produk kosmetik yang mengaplikasikan teknologi nano itu tuh bisa memiliki daya serap dan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan produk sejenis. Nah, jadi partikel nano ini dia sebagai pengantar bahan aktif akan mampu memaksimalkan penyerapan bahan kosmetik ke dalam tubuh. Partikel nano ini juga bisa menyalurkan secara lebih merata bahan kosmetik tadi yang kita gunakan, sehingga bisa melindungi kulit dari sinar matahari dan energi negatif. Nah, terus kira-kira ada efek sampingnya nggak kalau kita menggunakan material nano ke dalam tubuh kita, ke dalam kulit atau rambut? Nah, jawabannya itu tidak ya, karena partikel nano ini dia hanya sebagai pengantar. Setelah mulai terserap oleh kulit, si komponen aktif dan skincare tadi, itu partikel nanonya akan langsung lepas. Tapi ini saja mungkin kalau kita lihat, kita bandingkan harganya kosmetik yang menggunakan teknologi nano dan enggak, tentunya akan lebih mahal. Nah, selanjutnya ada di bidang kedokteran. Nanopartikel di dunia kesehatan itu biasanya dimanfaatkan sebagai drug delivery dan tissue engineering. Jadi biasanya itu digunakan untuk membawa obat. Nah, sifat apa dari nanomaterial yang bisa menyebabkan dia digunakan sebagai drug delivery? Nah, itu tuh adalah sifat magnetiknya biasanya. Kan dalam partikel yang berukuran sangat kecil itu biasanya nggak ada domain magnetik yang muncul, tapi dia tetap akan bisa mengalami gaya magnetik jika berada dalam medan magnet. Nah, biasanya partikel ini digunakan sebagai pembawa obat. Jadi nanti kita menggunakan medan magnet dari luar, jadi kita bisa mengarahkan itu obat itu menyampe ke organ yang mana yang ditargetkan, tidak akan lebih tepat sasaran. Nah, ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan aplikasi dari nanoteknologi di bidang kedokteran. Ini kelihatan dalam obat itu ya, ada dimasukin nanopartikel, kemudian ini ada partikel untuk menyerang penyakit atau sel-sel kanker misalnya. Dan ini juga ya dari dalam perjalanan obat menuju usus itu menggunakan menuju usus atau lambung itu menggunakan partikel nano, sehingga pengirimannya akan lebih efektif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam
klasifikasi nanomaterial. Nah, jadi nanomaterial itu bisa diklasifikasikan berdasarkan struktur dan dimensi. Jadi di sini ada 0 dimension, 1 dimension, 2 dimension, and 3 dimension. Jadi bedanya apa? Jadi kalau 0 dimension nanomaterial itu memiliki skala nanometer di semua arah. Jadi di sumbu X, di sumbu Z itu skalanya nano. Sementara kalau yang 1 dimensi itu tuh hanya di 2 arah sumbu yang berskala nanonya. Kalau di 2 dimensi itu hanya di 1 sumbu aja, jadi antara sumbu X-nya yang nano atau sumbu Y-nya atau sumbu Z-nya. Sementara kalau yang 3 dimensi itu tuh memang ukurannya di atas 100 nanometer. Akan tetapi dia ukurannya itu tidak terbatas dalam bentuk apapun dan merupakan material nano dalam bentuk bulk dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi contohnya ini kalau yang 0 dimension ada quantum dots. Kemudian dari 1 dimensi ini kan dia hanya 2 sumbu aja tuh yang ukuran nano, contohnya itu nanowire. Kemudian kalau itu untuk yang 2 dimensinya ada nano film, jadi kayak lebih ke kualitas tipis itu ya, karena dia hanya 1 sumbu aja yang berukuran nano. Nah, untuk yang 3 dimensi ini dari gambar ini kelihatan dia memang agak ukurannya besar, tapi dia memang bisa digolong dengan material nano. Paling hanya bisa berkunjung di salah satu industri, minimal kalian sudah mengetahui tidak dari video pembelajaran, dari tadi kita sedikit mengulas juga tentang memperlapis bagaimana kandungan sumber atom yang ada untuk membuat nanoteknologi dengan melihat adanya mobil listrik, ada Spiderman, ada lampu yang berkapasitas nano dan bahkan ada robot-robotan yang bisa jalan sendiri. Setuju nggak? Nah, maksud Ibu, apakah kalau kalian praktek ingin sekali kalian mempraktekkan ini semua? Ingin sekali ya, pengen masuk ke mobil listrik karena pengen menggunakan mobil nanoteknologi itu dari. Oke. Lanjut apa lagi nih? Dalam nanoteknologi dia bisa apa ya nak? Pakai ojek. Ini menggunakan apa itu namanya? Energi apa? Energi nano, kayak cicak gitu ya. Oke, baik. Di sini ada robot-robotan. Di dalam robot-robotan ini ada apa biasanya? Baterai. Kandungan baterai bahan kimianya apa biasanya yang digunakan? Lithium. Bisa dicolokin nano listrik nggak? Bisa. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya nak ya. Kita ajar dulu sebentar ya.
Allah, Muhammad Rasulullah. Setelah kita belajar nanti bisa kalian untuk maju sholat ya nak ya. Baik. Saatnya kita ngapain nih? Diskusi. Bagian kelompok sudah ada ya. Oke. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian semuanya dalam tugas kelompok. Nah, silakan kalian lakukan atau mengisi ini dan berdiskusilah dengan teman satu kelompoknya. Oke, baik. Kelompok logam, silakan berdiskusi dengan kelompok logam. Nah, ini kelompok non logam, silakan berdiskusi dengan kelompok non logam. Ya, mungkin ini bisa bergabung, mungkin yang di sini. Nah, ini kelompok logam, non logam, kelompok metaloid. Anak masuk kelompok metaloid, silakan kelompok metaloid aja. Ya, bisa berenam ya, Bapak 5 sampai 6. Jadi maksimal 6. Nah, 5 boleh ya. Kemudian logam, non-logam, metaloid, kelompok apa ini? Kelompok ikatan kimia. Nah, ini boleh bergabung dengan kelompoknya. Jadi silakan untuk bisa berdiskusi. Anda silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, ya. Oke, sudah? Baik, kalau perhatikan ibu semuanya sudah selesai diskusinya ya. Oke, sudah menemukan nggak nih hasil dari LKPD-nya? Baik, tadi sudah menonton video pembelajaran. Luar biasa ya? Luar biasa nggak videonya? Nah, dari video tadi kalian sudah berdiskusi dan ibu menginginkan masing-masing kelompok logam, ada kan? Kelompok non logam, kelompok metaloid, kelompok ikatan kimia. Semangat yang mana nih? Kelompok logam, non logam, kelompok metaloid. Paling heboh ya metaloid ternyata. Oke, baik. Ini kalau semangat belajar begini kan kali luar biasa. Nah, setelah kalian menyaksikan tadi video, kemudian kalian sudah berdiskusi, tolong nih masing-masing kelompok untuk bisa menjawab LKPD yang sudah ibu bagikan, hasil presentasi kalian, hasil tadi nonton video dan kalian juga sudah berdiskusi. Silakan untuk pertanyaan pertama, silakan untuk kelompok logam, mungkin silakan nanti lanjut aja ke kelompok lain ya. Silakan angkat tangan saja. Oke, silakan sebutkan nama dan nama kelompoknya ya. Ya, perkenalkan nama saya Frans Manuel Sombing. Saya dari kelompok logam. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi nano? Nah, teknologi nano adalah pembuatan dan penggunaan materi pada ukuran yang sangat kecil. Nanoteknologi merupakan rekayasa material dalam skala nanometer. Baik, hasil diskusinya kalian sudah terjawab ya dengan apa yang dimaksud dengan nanoteknologi. Setuju nggak nih dari kelompok logam? Setuju. Oke, baik. Yang kedua mungkin ada lagi. Silakan yang kedua untuk LKPD-nya. Silakan yang kedua. Ya, silakan. Untuk pertanyaan nomor 2 dari LKPD, aplikasi nanoteknologi di sekitar kalian. Nah, siapa yang bisa jawab nih? Aplikasi teknologi nano di sekitar kalian. Siapa yang bisa jawab? Ada nggak dari kelompok yang sudah diskusi bisa menjawabnya? Saya bu.
Ya silakan. Siapa namanya dulu? Dari kelompok mana? Ini dari kelompok Ikatan Kimia. Ya, silakan. Contoh-contoh mengaplikasikan nanoteknologi ini tuh ada radio tabung. Nah, di dalam radio tabung ini kan tersusun atas partikel-partikel. Nah, di situ juga di sini ada kayak untuk bikin sepeda. Nah, itu tuh kita tuh butuh campuran-campuran tadi dari atom-atom itu, dan kita kalau dari situ itu jadi namanya nanoteknologi. Ya, tepuk tangan untuk pertanyaan ketiga, presentasi kalian silakan. Adakah yang bisa? Ya. Untuk pertanyaan nomor 3 itu, saya pertama Maria. Pertanyaannya mengetahui bahwa teknologi nano sangat berperan penting dalam menangani pandemi COVID. Nah, benar, kita nih baru lega ya dengan pandemik ini ya. Iya. Ternyata nanoteknologi itu sangat-sangat penting juga ya. Silakan, ada yang bisa jawab nggak dari kelompok mana barangkali? Saya Iya, hasil diskusinya sudah. Ya, silakan apa? perkenalkan, nama saya Zarawe dari kelompok Ikatan Kimia. Di sini nanoteknologi yang digunakan untuk selama pandemi COVID itu bisa berperan untuk sebagai umpan untuk menyerap sinyal sel agar tidak memicu respon imun tubuh, untuk memicu respon imun tubuh. Terus nama nanoteknologi itu nanosponge. Nah, terus sensor nano untuk identifikasi infeksi atau respon imun dengan cepat. Jadi itu gunanya nanoteknologi untuk saat COVID-19. Oke, tepuk tangan dong buat ya, silakan. Untuk berikutnya barangkali ada yang mau kita diskusikan lagi untuk teman-temannya yang ingin ya. Masih ada, Bu? Ya, Nah, oke, tadi kan kita udah belajar nih, Bu, tentang nanoteknologi. Iya. Nah, kalau misalkan pengertian tersendiri dari nano sama material nano tuh apa sih? Oh, ada yang bisa jawab nggak nih? Saya, Bu. Oh ya, silakan dari kelompok Nologa. Oke, silakan sebutkan nama dan kelompoknya ya. Ya. Perkenalkan, saya dari kelompok Nologa. Saya bernama Sari Rosen. Saya ingin menjawab mengenai istilah nano, material nano, dan teknologi nano. Kata nano sendiri berasal dari bahasa Yunani yang bermakna kecil atau mungil. Pada intinya, nano adalah sebuah satuan dari panjang yang memiliki ukuran dan simbol 1 nanometer. Nanomaterial adalah material yang memiliki struktur berdimensi sangat kecil, yakni berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Lalu nanoteknologi adalah teknologi yang berada pada skala nano yang dikembangkan untuk penelitian dan industri, seperti halnya chips yang ada pada radio digital, telepon genggam, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dong. Ada pertanyaannya, Kimia, apakah sudah jelas jawaban dari Selin dari kelompok non logam? Iya, ada satu lagi nanomaterial itu apa sih? Oh iya, nanomaterial tadi apa? Ulang kembali, Nak. Silakan disebutkan nanomaterial itu apa? Nanomaterial adalah material yang memiliki struktur berdimensi sangat kecil, yakni berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Oke, tepuk tangan dulu dong. Diskusi kita kali ini luar biasa ya. Ternyata kalian benar-benar anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Dimana pada saat materi kita pelajari tentang pentingnya nanoteknologi, kemudian tadi dia menonton hasil pembelajaran juga, hasil diskusi kalian pun sudah disepakati nih ya, sudah paham nih ya, apa itu nanoteknologi, pentingnya nanoteknologi, bahkan apa pengertian dari nanoteknologi. Baik, saya kira kita mau ngapain lagi nih ya, silahkan mungkin untuk anak-anak bisa tadi sudah menyelidiki ya, berdiskusi mengenai fenomena nanoteknologi di alam. Tadi sudah? Sudah? Kemudian dalam bidang farmasi dan kesehatan tadi sudah melihat dari segi pembelajarannya? Sudah. Dan untuk informasi teknologi IT-nya sudah ada kan tadi jelas? Dalam bidang pangan dan pertanian tadi sudah jelas dari segi pembelajarannya? Sudah. Dalam dunia fisika, perfilman, Iron Man ya? Iya. Kemudian dalam industri kimia juga tadi ada. Kemudian ilmu rekayasa tekstil ya, yang membuat kaos kaki. Oke, baik. Selanjutnya, Nak, kita ekspresi lagi. Kayaknya ya. Oke, silakan ekspresi. Kita di depan lagi.
diatur barisan dengan teriak gembira ya, smile ya, bahagia happy ya. Oke, lanjut silakan 1, 2, kita mulai. Dari tadi kita belajar, nonton video, kemudian kalian berdiskusi, memaparkan tentang struktur atom dan nanoteknologi. Mari sekarang sama-sama kita mengevaluasi diri atau kita sama-sama mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, apa saja nih yang sudah dipelajari hari ini? Mari sekarang kita simpulkan bersama-sama. Oke ya. Siapa yang tahu pentingnya kita belajar nanoteknologi? Siapa yang tahu? Coba simpulkan. Iya, silakan Mbak Nini. Oke, jadi sebenarnya pentingnya nanoteknologi itu sangat penting banget untuk kita pelajari. Karena nanoteknologi itu merupakan salah satu teknologi yang sangat penting bagi kehidupan dan hampir ada di segala aspek, Bu. Jadi yang kayak tadi udah kita omongin, ada yang di tekstil ada, terus elektronik juga ada, chipnya bisa berjalan lebih cepat ya kalau misalnya dalam komputer. Terus di kesehatan juga, COVID-19 ada. Jadi kita tuh harus mempelajari nanoteknologi karena kita nggak tahu nih kedepannya dengan ilmu pengetahuan nanoteknologi ini kita bisa menciptakan apa. Oke, ternyata kimia itu menyenangkan nggak sih, Nak? Iya. Untuk kimia
kimia. Oke, bisa dipahami, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, sudah paham ya. Oke. Baik, sekarang Ibu mau pada kalian, ada nggak nih dari tadi kita belajar, apakah ada yang mau bertanya sama Ibu? Silakan. Atau nanti Ibu akan boleh lemparkan kepada teman yang bisa menjawabnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, Iya, Nana. kan tadi kan kita sempat ngomongin tentang Lapindo yang ada di Sidoarjo. Betul. Nah, mungkin anak-anak kinestetik ini dan mungkin saya juga yang sebagai anak visual, kira-kira kita bisa nggak sih Bu kapan-kapan ke Sidoarjo gitu? Iya, betul. Oke, baik. Wah, ini sesuatu banget ya. Selain kita belajar di sekolah, tadi menonton di YouTube juga tentang apa itu Lapindo, nggak ada salahnya ya kita bermain ke Sidoarjo ya. Jakarta, DKI Jakarta, peserta didik anak SMA Negeri 5 Dakon Jakarta, tur ke Umbul Lapindo, ingin melihat secara langsung sejarah. Ini akan coba bicarakan dengan wali kelas kalian. Barangkali nanti dari wali kelas bisa masuk ke bidang kesiswaan. Ya disetujui oleh bidang kesiswaan, nanti kita tembus ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah kita, nanti mungkin kita akan coba. Nah dari sekarang mulai nabung nih berarti ya, karena kita mau jalan-jalan. Ya jangan jajan dulu ya, berarti jajan sih boleh. Mungkin dalam satu hari tabungan berapa untuk bekal kita di jalan. Oke, setuju nak? Ada lagi yang bertanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke, baik. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kita belajar tentang struktur atom dan nanoteknologi dengan lancar, dan terima kasih kalian. Tidak ada salahnya sedikit untuk menutup biar kita juga happy pulang dari sini dan pengen ketemu lagi belajar kimia dengan happy. Dan kita adalah warga DKI Jakarta, tidak pernah lupa dengan budaya DKI. Salah satunya adalah kita menyanyikan lagu Kincir-Kincir yang berasal dari Betawi. Ya, berdiri saja di tempat, sama-sama kita menyanyikan lagu. Boleh yang mau nari, boleh yang mau joget juga boleh, tapi di tempat aja cukup. Kita menyanyikan sama-sama lagu Kincir-Kincir, lagu daerah Nusantara yang berasal dari Betawi, khususnya DKI Jakarta. Lanjut ya, baik, silakan kita mulai.
tepatnya di 2 jam pelajaran kimia kalian dengan antusias ya. Baiklah untuk merefleksi diri anak-anakku. Tadi sudah belajar, kita merefleksi diri kita, sudah mengetahui apa itu sudah atom dan nanoteknologi, dan saya juga banyak belajar juga. Marilah tidak ada salahnya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa. Boleh mungkin nanti dipimpin langsung oleh teman kalian. Baik kalau dipimpin doa, kita berdoa sesuai dengan agama dan sebagainya. Kalian kita refleksi diri kita bahwa kita adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 sebelum kita berdoa. Apa saja? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernegara global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kreatif. Tepuk tangan buat kalian. Untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita semua mengakhiri pelajaran kimia pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Terima kasih ya Mas sudah belajar. Senang nggak hari ini belajarnya?